Oke, baik sahabat MBG Center di manapun berada. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang kembali ya bersama ini adalah teman-teman saya yang sudah sudah menjalani dalam dunia bisnis yang dijalankan anak muda saat ini ya. Jadi nanti akan diperkenalkan sama teman-teman saya ini ya. Jadi mereka ini sudah bergelut dalam dunia entrepreneur ini sudah hampir sekitar 5 atau 7 tahun ya. 5 atau 7 tahun ya. Ya, 5 tahunan. 5 tahunan ya. Oke, nanti akan saya perkenalkan dulu. Kalau ini Ahmad Busairi ya. Ahmad Busairi ini seorang entrepreneur juga di Banjarmasin ya. Dan kalau ini Muhammad Amin Wijaya. Ini adalah seorang layout ya, bukan begitu ya? Layout ya. Dia lebih banyak bergerak di bidang desain grafis. Nanti kita juga akan tanya-tanya bagaimana peluang desain grafis di era saat ini ya, karena semua orang hampir memerlukan desain grafis sepertinya saat ini. Oke, kita langsung saja ya bincang-bincang ya. Jadi karena Siap. ini posisinya ini kita lagi ada di tempat usahanya Ahmad ini ya, Ahmad Busairi ini. Jadi nanti bisa diperkenalkan usahanya apa, merintis usaha awalnya seperti apa. Jadi ini karena di pinggir jalan ya, jadi mohon maaf sekali ya karena banyak traffic sepeda motor ya. Jadi kalau misalkan agak banyak suara-suara yang tidak enak didengar ya mohon maaf ya, karena kita di pinggir jalan ya. Karena apa ya? Karena kita memang harus sharing secara langsung kepada teman-teman yang sudah melakukan entrepreneur di berbagai macam usaha. Oke, silahkan Ahmad Busairi ya untuk memperkenalkan diri, kemudian juga usaha yang dirintis itu apa? Oh ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Busairi. Saya wirausaha ibaratnya. Waktu pertama itu usaha saya adalah Tokopeep ya. Tokopeep ya. Tokopeep berawal dari saya ikut kerja dulu, cari ilmu, terus mesan sana mesan sini kan ibaratnya diperintah oleh bos kan. Terus saya mulai kepikiran gitu, kenapa sih kalau kita bukan nggak kita gitu yang menjalankan, kan kita udah tahu link jalurnya kayak gimana. Terus alhamdulillah pelan-pelan waktu itu bermodalkan uang 2 juta rupiah kalau nggak salah, itu uang 2 juta rupiah. Kita beli kecil-kecilan secara online, kita jual secara COD ya. Jadi kalau orang mau mesan chat WhatsApp dulu atau line, ketemuan dulu kita, terus cek-cek barang, beli gitu. Terus alhamdulillah kita punya store asal di sini kan. Ibaratnya sudah punya store. Store-nya awalnya di mana? Alamatnya? Alamatnya itu di Jalan Hasan Basri, Kayu Tangi ya. Pelamboyan dekat SMK 4 gitu ya. Oke, dekat SMK 4. Oke. Sampingnya ya, sampingnya betul. Terus kita buka, udah enak. Awal-awal pemasukan ya kecil lah, dikit-dikit. Itu waktu itu kita bukanya dari jam 4 sampai jam 12 malam. Terus Tokopeep yang di Banjarmasin baru 6. Oh, baru 6 ya? Ya, waktu itu ya, baru 6. 2000 tuh awal 2000 akhir 2016. Kita masih udah booming ya, booming banget. Terus ibaratnya silih berganti kan. Mulai orang sudah kita kampanyekan PEP, sudah banyak orang nge-PEP, pemasukan sudah oke. Ibaratnya sampai kita udah ibaratnya setiap minggu kita repeat order, terus ibaratnya sampai kita mencapai puncaknya itu
di 2018 ya kalau nggak salah. Itu pemasukan saya kotor satu hari selama 2 minggu itu 21 juta. Itu masa booming-boomingnya ya, masa 21 kemasan juta. ya istilahnya ya. Selama 2 minggu. Terus kita pikir kalau kita di sini aja ibaratnya susah nih. Iya. Bagaimana kita kembangkan sayap gitu, ibaratnya bukalah cabang di Benua Anyar dulu kan. Terus setelah 6 bulan kemudian kita buka lagi di Cemara. Terus selang 6 bulan kemudian ada teman yang ngajak join, mengatasnamakan kita buka lagi. Kemarin tuh sampai di Sungai Danau, Anjir, Sungai Danau sama Anjir yang paling jauh kalau nggak salah ya. Sisanya di Handil Bakti. Tuh ada di Pekapuran juga dulu ada. Wah, berarti sempat banyak ya? Ya. Ahmad ya. Ya, Cabangnya. alhamdulillah. Nah, setelah itu, setelah masa keemasan tuh gimana tuh? Setelah masa keemasan Pep, kemudian apakah kurvanya menurun atau menaik lagi atau seperti apa? Oh iya, betul. Ibaratnya kan masa keemasan itu karena orang banyak tertarik dengan Pep kan, pasti dia ngumpulin modal dan banyak buka. Kita bersaing. Terus di situ kita harus belajar bagaimana caranya mendapatkan pelanggan tetap. Gitu. Pelanggan tetap. Bagaimana caranya orang tuh biar betah gitu. Iya, iya. Sedangkan Tokopedia sudah mulai tumbuh, modal Jamur ya, jamur, ya. jamur. Ya. Mulai tumbuh banyak. Nah, terus ibaratnya bagaimana nih kita diskusi berdua kan ibaratnya. Bagaimana itu waktu kita masih pacaran itu, belum nikah itu. Oh, sama partner ya. Ya, partner. Sekarang sudah nikah. Ya. Terus ibaratnya diskusi bagaimana nih cara untuk mendapatkan pelanggan agar tetap bertahan. Terus kita baca-baca, kita sharing-sharing, tanya-tanya juga sama teman-teman kan ibaratnya. Yang jelas kata mereka di situ adalah servisnya. Pelayanan. Ya, betul. Pelayanan nomor satu. Ya, pelayanan. Ibaratnya bisa merekomendasikan ketika seseorang itu mau beli sesuatu yang dicarinya itu kosong stoknya. Terus kita bisa memberikan ini loh yang hampir mirip rasanya dengan yang Bapak cari gitu. Ibaratnya kita bisa merekomendasikan dan terus bagaimana caranya kita memikirkan barang yang belum pernah keluar bisa terjual gitu. Di samping itu kita pelayanan nomor satu ya kita utamakan ya ibaratnya kita harus bersikap friendly gitu karena ibaratnya Pep ini sensitif sih ibaratnya sangat sensitif sekali ibaratnya emang kalau pelayanannya tidak bagus atau apa gitu ya mohon maaf ya ibaratnya tidak bagus atau apa mereka cepat ngabarin temannya di sini kurang oke bro sini kurang oke bro pelayanannya bro terlalu kasar bro terlalu cuek bro ibaratnya kan ciri khas pembeli kan adalah raja kan ibaratnya harus dilayani full meskipun nunggu ya tetap ditanya dulu jangan dicuekin gitu ibaratnya. Oke, setelah Pep itu sudah mulai menurun ya artinya usaha yang dirintis pun itu sudah mulai juga ya sudah mulai saat itu sudah mulai down ya. Oh iya. Nah betul. setelah down kemudian langsung berpindah usaha ya. Ya betul. Nah ini kan saya lihat ini sudah membuka lagi nih kopi ya. Ya insya Allah. Nah, kopi kemudian juga ini Say Sorry ini bisa dijelaskan Say Sorry ini apa kayak gitu kan? Oh iya Oke. bisa. Ya jadi kita di sini Say Story ya. Nah mungkin bisa dijelaskan ini seperti apa sih kayak gitu kan? Maklum ibaratkan kalau saya sih cuma bisa minum aja ini Say Story ini apa gitu kan? Oh iya betul siap. Ibaratnya kalau Say Story ini adalah kalau menurut saya pribadi kan ibaratnya ini sebuah franchise yang memang luar biasa. Bukan saya memuji karena apa? Karena dia menggunakan powder yang by request gitu kak. Jadi ibaratnya powdernya emang nggak ada dijual di pasaran manapun. Kayaknya dia tuh by request. Jadi ibaratnya nggak bakalan mirip rasanya dimanapun kecuali di Say Story. Pertama, kedua meskipun layer gradasi atau layernya diturutin kan banyak gaya-gaya naruh susu atau apa kan diturutin sama warnanya sama tetap kata ownernya
jangan khawatir. Bubuk kita, powder kita emang premium banget. Emang dia memesan by request gitu. Jadi nggak bakalan takut gitu. Nah, Saya Story itu adalah ibaratnya untuk minuman kekinian, bisa dibilang minuman kekinian ya, ibaratnya ada red velvetnya kan, red velvet, susu UHT, terus ice kan ibaratnya kan diminum, ibaratnya bisa dicampur jelly atau apa gitu kan ibaratnya. Kalau bisa apa sih kalau untuk rasa untuk anak muda ya kayaknya pas banget gitu nah. Oke, selain Saya Story ini kan kopi apa aja yang dikembangkan lagi ini? Betul. Ya, ini kedai kopi ya. Kedai kopinya seperti apa nih? Kedai atau apa panggilannya ini? Ya kedai sih kayaknya. Kedai. Ibaratnya kita bikin kedai kecil lagi bersama partner saya Yudi kan, teman saya bikin bagaimana kalau kita kembangkan lagi, ibaratnya Saya Story punya ciri khas, ayo kita bikin ciri khas lagi gitu kan. Ibaratnya ciri khas kita, ayo kita bikin kopi nih, kayaknya makin banyak. Terus kan banyak teman-teman tanya kan juga, loh ngapain lo Mat yang bikin kopi Mat? Karena nih tuh situ ada yang pakai mesin, situ ada yang lebih gede, situ kayaknya menurut saya sih lebih menantang kayak gitu karena ibaratnya udah banyak nih kan, ibaratnya udah banyak yang buka. Kita mencoba mengambil kesempatan itu kan, ibaratnya mencoba kesempatan market yang sekarang lagi naik kan kopi kan ibaratnya. Kita mencoba kesempatan market itu. Kesempatan market itu kenapa kita nggak coba, kenapa kita nggak survival gitu ibaratnya, kenapa nggak kita coba survival untuk ikut terjun di dunia bisnis ini. Kenapa? Terus kita cobalah, kita tanya-tanya ke barista, teman-teman kebetulan ada banyak barista kan, teman-teman di kampus juga. Terus ibaratnya kita tanya lagi teman-teman yang sering nongkrong sini, kan dia bilang kayak gini, lu mau bikin kedai kopi, apakah untuk market yang sekarang atau idealis kopi kayak gitu dia bilang. Terus saya bilang idealis kopi itu kayak gimana? Saya tanya kan, dia bilang idealis kopi adalah kopi itu pahit Mat. Ya betul pahit, sih. Ya. Betul sih. Kalau tanpa gula pahit. Ya. Terus kalau untuk zaman market sekarang kayak gimana? Kalau market sekarang sih ibaratnya ya ada kopinya, manisnya terasa kayak gitu ibaratnya. Semua kalangan bisa menikmati dan orang ibaratnya pecinta kopi itu bisa menikmati, yang ibaratnya baru terjun di dunia kopi juga bisa menikmati kayak gitu. Ya saya pelajarilah ibaratnya menciptakan, kami berdua sama teman saya kan, partner saya Yudi kan, menciptakan rasa bagaimana nih kok kopi ini kayak gini rasanya. Bingung kan pertama kali terjun kopi kan, gemeteran, kena apain, waduh ini kenapa nih, terus gelisah, nggak bisa tidur, terus tanya sama barista kan, Mas ini kenapa nih Mas, kok saya ngerasain kopi kayak gini kan, gemeteran. Oh itu wajar, katanya Mas pecinta kopi. Bukan Mas, baru pertama ini. Oh pantas, wajar. Kalau untuk ngikuti market sih ada rasa kopinya, katanya kayak gitu. Ibaratnya ada manisnya juga. Ibaratnya kalau ibaratnya idealis kopi ya kayak gitu loh, orang pecinta kopi aja yang hadir kayak gitu. Cuman kalau pengen ngambil hati anak muda yang kekinian, Instagramable benar kan ya, ibaratnya lo harus ciptain rasa gimana semua kalangan bisa menikmati, baik yang ada ibaratnya nggak tahan kopi bisa menikmati, kopi nggak terlalu kuat, terus ibaratnya yang suka kopi juga bisa menikmati. Itu sih kata mereka sih. Oke ya, sahabat MBK Center dimanapun berada, jadi itulah tadi sedikit gambaran ya tentang usaha yang sudah diguliti sama Ahmad Musyairi ini ya. Awalnya dia buka bisnis vape gitu kan, kemudian itu down kayak gitu kan, kemudian bangkit lagi ya, berbagai macam cara untuk bisa bertahan gitu ya, agar bisa survive ya di era saat ini. Kemudian sekarang merintis lagi
kopi ya, seperti itu ya, macam-macam minuman kopi. Oke, sekarang kita beralih kepada Jaya ya panggilannya. Jadi teman saya Jaya ini dia hampir berapa tahun ya sudah ya? Berapa tahun Jaya? Bergerak di bidang di bidang di bidang layout ya, di bidang ya sebenarnya layout itu kebutuhan ya saat ini ya, karena hampir semua orang itu memerlukan ide-ide yang sangat brilian ya. Bahkan yang seperti ini pun ibaratkan ini yang memikirkan kan orang-orang desain seperti ini kan. Betul. Ya, karena tulisan yang seperti ini pun misalkan kayak tulisan yang seperti ini ya, saya story seperti ini kan, kenapa S-nya besar kayak gitu kan, itu kan ada ilmunya sebenarnya, nggak asal S kayak gitu kan. Ini bener. Ya silahkan Jaya ya menggambarkan bagaimana sih dunia desain itu untuk kebutuhan peluang kerjanya di saat ini ya, apalagi di bidang hampir semua perusahaan ya memerlukan desain ya. Orang-orang desain bisa desain grafis, Corel Draw, banyak sekali, Adobe Premiere, banyak sekali ya. Jadi gimana tuh peluangnya, bisa dijelaskan? Kalau saya yang menjalani untuk dalam dunia desain grafis selama ini sangat mudah sebenarnya. Sebenarnya desain itu dipakai untuk apapun, entah itu untuk terutama untuk pengiklanan misalnya, promosi itu sangat luar biasa gitu. Dan nggak ada matinya lah kalau bisa saya bilang seperti itu. Apalagi jika mengikuti perkembangan zaman terus menerus, desain grafis masih terus berkembang. Iya, terus berkembang ya. Kan dulu desain grafis hanya sebatas tangan kan, sekarang masuk ke teknologi. Entah mungkin nanti ada mungkin digital, mungkin 3 dimensi mungkin. Iya. Lebih berkembang, lebih maju lah. Ya. Untuk scope yang skill yang dipunyai sendiri, Corel Draw udah oke ya, Corel Draw. Kemudian Adobe InDesign biasanya. Apa tadi? Adobe InDesign. Adobe InDesign ya. Adobe Illustrator. Adobe Illustrator. Itu Photoshop. Ya. Itu yang saya gunakan biasanya. Wah, nah jadi sahabat MBG Center ya, Saudara Amin Wijaya ini dia menguasai tadi Adobe InDesign ya, kemudian juga Corel Draw, Photoshop, sama satu lagi apa? Corel Draw, Adobe Illustrator. Ya, Adobe Illustrator, wah sangat kompleks sekali. Ya. Dari keempat yang disebutkan tadi ya, saya hanya bisa hanya fokusnya bisa Corel Draw aja, itu pun juga basic ya. Jadi ke Photoshop itu ya dari awal kuliah sampai sekarang ya hanya bisa untuk mengganti background aja ya. Ya, background foto dan segala macam. Jadi untuk mengcrop wajah dan segala macam ya, itu agak kesulitan ya, karena memang kita hanya sekali-sekali saja, makanya ya beda sama Jaya ini ya, memang sudah pekerjaannya di bidang itu, jadi dia jadi dia sangat expert sekali ya. Nah jadi siapapun ya, kalau misalkan ada yang memerlukan sebuah desain gitu kan, nah ini Jaya ini dia sudah sangat expert. Bahkan sekali-sekali pun kalau misalkan saya ada kebutuhan dan keperluan di kantor, saya minta bantuan Jaya untuk bisa membuatkan apa yang kita inginkan ya. Karena gini ya, karena kita yang ada di office kantor kayak gitu kan, kadang-kadang kita perlu kecepatan nih. Betul. Itu kalau misalkan orang itu bekerja lambat ya, itu kita kesampingkan dulu ya. Tapi kalau misalkan ada orang yang kerjanya cepat dan hasilnya bagus, itu yang kita utamakan untuk mencari orang-orang yang bisa untuk memenuhi kebutuhan dari perusahaan-perusahaan tersebut. Nah seperti itu ya. Kalau usaha yang dirintis di bidang freelance untuk desain dalam desain ini seperti apa? Kalau yang jobnya freelance itu apakah masih sangat besar freelance di bidang desain? Kalau saat ini sih alhamdulillah
ada aja, mungkin nggak terlalu ya? besar ya, cuman selalu ada gitu. Entah itu job kecil atau job besar. Kalau mungkin ada masa-masanya, mungkin dari seperti kalau misalnya ada Pemilu. nah itu lebih Kita banyak tahu lah. ya. Kita tahu lah ya kalau pemilu itu kan pasti orang memerlukan baleho, pasti memerlukan poster ya, pasti memerlukan banner. Karena kebutuhannya itu adalah untuk campaign ya, untuk kampanye seperti itu ya. Jadi di saat seperti itu luar biasa lah. Ya, Luar biasa aja ya untuk kebutuhan permintaan dari desain bisa begadang terus tuh untuk mengerjakan proyek-proyek seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan bagi teman-teman yang sekarang gitu kan untuk bergelut di bidang desain ini, apakah peluangnya itu cukup besar ya, ataukah stagnan untuk saat ini? Apalagi di era pandemi seperti ini, apa berpengaruh? Saya kira tidak berpengaruh. Tidak Kalau berpengaruh ya? pandemi tidak berpengaruh. Dan kalau misalnya ingin masuk ke lingkup desain grafis, sebenarnya tidak harus bisa menggambar atau punya keahlian khusus. Yang penting mau aja, enak. Yang penting mau ya, punya Iya. keinginan kuat ya. Karena bagaimanapun ya, kalau kita tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk belajar itu akan sia-sia ya. Artinya kita harus mempunyai keinginan dan semangat yang kuat untuk bisa belajar dan belajar terus ya. Mungkin ada yang disampaikan lagi, Ahmad, atau ada yang pesan kepada teman-teman ya yang bergerak di bidang entrepreneur tuh harus fighting ya, harus tetap semangat ya, Kalau misalkan jatuh bangkit lagi ya, seperti itu. Atau ada yang disampaikan lagi? Oh iya. Sorry. Oke, sebentar. Buat kawan-kawan yang baru terjun di dunia bisnis kan ibaratnya kan, Ya. jangan pernah menyerah, perbanyak link, Oke. perbanyak pertemanan, Oke. ibaratnya Relasi yang relasi. Jangan cuman memikirkan sekedar berteman, tapi bagaimana cara ibaratnya bisa menguntungkan kita, bukan berarti kita memanfaatkan teman. Ya. Nah, saling mereka juga dapat untung, kita juga dapat untung, ibaratnya Ya, kayak gitu. sharing ya. Ya, sharing. Karena memang eranya saat ini itu kalau misalkan kita tidak bisa sharing ya selesai. Ya, betul. Ya. Terus ibaratnya cobalah hal-hal yang baru, jangan pernah stuck di satu bisnis. Dalam arti kita harus bisa belajar perkembangan zaman. Ya, mengikuti Kita ya. harus bisa mengikuti perkembangan zaman dan siap gitu ibaratnya. Meskipun kita tidak siap, tapi kita harus belajar. Kalau cuman kita bisa menikmati ya pasti gitu-gitu aja sih ya. Terima kasih. Oke, jadi sampai di sini dulu ya sahabat MBG Center ya. Nanti kita akan kita akan ngobrol lagi dengan pelaku-pelaku bisnis anak-anak muda ya, terutama yang ada di Banjarmasin. Nanti kita coba wawancara terus ya. Karena apa ya? Dengan adanya kita berbicara seperti ini ya, mudah-mudahan bisa menginspirasi lagi teman-teman yang bergerak di bidang entrepreneur ya. Karena entrepreneur di Indonesia ini masih sangat kurang, dan itu yang diperlukan oleh bangsa Indonesia. Oke, terima kasih Ahmad Busairi. Siap. Kemudian juga terima kasih Muhammad Amin Wijaya ya atas kesempatannya. Sampai bertemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Salam MBG Center.